Ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Salawat dan salam tak lupa juga kita senantiasa sampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga untuk seluruh umat beliau yang senantiasa istiqamah di dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua yang menghadiri majlis ini kelak mendapatkan syafaat Nabi kita alaihi salatu wassalam dan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bersama beliau dan para sahabatnya di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Khatib tidak pernah berbosan-bosannya untuk senantiasa berpesan dan berwasiat kepada diri khatib secara pribadi dan juga kepada semua jamaah yang hadir, agar marilah kita sama-sama berusaha untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya, yaitu dengan menjalankan segala perintah yang Allah sampaikan kepada kita dan menjauhkan diri kita dari semua larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, surga yang luasnya seluas langit dan bumi tidak dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kecuali hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kalian kepada ampunan Allah dan kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Tidak dipersiapkan surga tersebut kecuali hanya bagi orang-orang bertakwa. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah singkat ini, khatib akan menyampaikan satu-satunya wasiat atau mau'izah yang disampaikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam secara khusus dan pada umumnya ditujukan kepada kita semua sebagai umat beliau alaihi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah As-Saba ayat yang ke-46 berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul innama a'idzukum biwahidah an taqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mau'izah kepada nabinya alaihi salatu wassalam dan kepada kita semua sebagai umatnya. Innama a'idzukum biwahidah, kata Allah, aku hanya memberikan satu mau'izah saja kepada kalian semua. Apa mau'izahnya jemaah? An taqumu lillah, agar kalian berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan semua ibadah yang Allah perintahkan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mathna wa furada, baik dilakukan secara berdua-dua, secara berjamaah, ataupun itu merupakan ketaatan yang dilakukan sendiri-sendiri. Thumma tatafakkaru, kemudian setelah itu renungkanlah. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat yang mulia ini Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan kepada umatnya, kepada hamba-hambanya, satu mau'izah saja, dan diharapkan hamba-hambanya menjalankan apa yang telah dimau'izahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tersebut. Karena sesungguhnya kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat terkait kepada menjalankan mau'izah yang Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan kepada kita tersebut. Apa yang Allah sampaikan jamaah? An taqumu lillah, hendaklah kalian berdiri untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yakni agar kalian memurnikan ketaatan kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata, agar jangan sampai kalian menjadikan bagi Allah subhanahu wa ta'ala tandingan-tandingan, sembahan-sembahan lain yang kalian sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yakni berdoalah hanya kepada Allah, memintalah hanya kepada Allah, sujud dan rukuklah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala.
tidak untuk selain Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah tersebut dilakukan secara berjamaah atau ibadah-ibadah tersebut dilakukan secara individu. Kemudian ma'asyiral muslimin azakumullah, mau'izah yang berikutnya kata Allah, "Tsumma tatafakkaru." Kemudian renungkanlah. Kemudian kalian renungkanlah setelah kalian mengerjakan ibadah-ibadah tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin azakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketika kita menyelesaikan satu ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala, maka diharapkan jangan langsung beranjak dari ibadah tersebut. Ketika kita menyelesaikan satu amal ketaatan, maka yang diharapkan adalah jangan tergesa-gesa untuk hengkang dan pergi meninggalkan ibadah tersebut dengan keyakinan bahwasannya ibadah tersebut pastilah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menjadi penegasan untuk kita semua bahwa ketika kita selesai mengerjakan suatu amal ketaatan, maka hendaklah kita berdiam sejenak di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lalu merenungkan. Apa yang kita renungkan ma'asyiral muslimin azakumullah? Para ulama menjelaskan kepada kita, hendaklah kita merenungkan apakah ibadah kita betul-betul hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, atau jangan-jangan ada niatan-niatan lain selain untuk Allah Subhanahu wa taala. Apakah ibadah tersebut benar-benar telah sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ataukah ibadah itu hanyalah sebuah ibadah yang dikarang-karang? Lalu renungkan, kata para ulama, apakah ibadah yang selama ini kita kerjakan dan bahkan menjadi rutinitas bagi kita semua, apakah sudah betul-betul dia memberikan dampak positif? Adakah bekas dari ibadah yang selama ini kita kerjakan untuk Allah Subhanahu wa taala? Ambillah sampel ma'asyiral muslimin a'azzakumullah tentang ibadah salat yang telah menjadi rutinitas harian kita. Karena minimal seorang mukmin yang mengaku dirinya beriman, pastilah dia menjaga salat yang 5 waktu. Marilah kita lihat ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, apakah salat kita betul-betul sudah sesuai dengan apa yang diharapkan Allah Subhanahu wa taala dari hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-salah," dan mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Lalu pertanyaannya ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, apakah salat-salat kita tersebut yang selama ini telah kita kerjakan bertahun-tahun lamanya benar-benar sudah memberikan dampak positif kepada kita sehingga kita semakin bersemangat di dalam melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat benar-benar semakin mendorong dan memotivasi kita semua untuk senantiasa mengerjakan berbagai macam ibadah-ibadah yang lain kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah salat yang selama ini kita kerjakan betul-betul telah meringankan setiap musibah yang datang di dalam kehidupan kita di dunia ini? Apakah salat itu jangan-jangan tidak berbekas sama sekali? Karena padahal di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat sebagai isti'anah, sebagai wasilah untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diharapkan dengan salat tersebut, kita mudah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mudah untuk menjauhkan diri kita dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sehingga pertanyaannya, apakah salat-salat yang selama ini bertahun-tahun sudah kita kerjakan betul-betul menghalangi kita dari perbuatan keji dan munkar? Apakah salat kita selama ini sudah memberikan dampak, membuat kita membenci segala macam kekejian dan kemungkaran? Apakah tidak ada sama sekali bekas dari setiap solat-solat kita yang kita lakukan tersebut? Apakah solat kita yang selama kita lakukan ini membuat kita mudah menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, membuat kita semakin kuat menghadapi berbagai macam malapetaka yang datang di dalam kehidupan kita? Atau lagi-lagi jangan-jangan solat kita tidak meninggalkan bekas sedikit pun? Ma'asyiral muslimin azakumullah. Dan kemudian ketika kita berbicara tentang ibadah zakah, apakah zakat
yang setidaknya setiap tahun sekali kita keluarkan di penghujung bulan Ramadan, betul-betul menjadikan kita pribadi-pribadi yang tidak kikir, tidak bakhil, tidak pelit kepada sesama kaum muslimin, atau bahkan kepada seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Ataukah jangan-jangan zakat tersebut sama sekali tidak berdampak kepada pribadi kita, masih saja kita menjadi pribadi-pribadi yang bakhil, yang kikir, padahal zakat kita keluarkan setiap tahunnya setidaknya. Bukankah ma'asyiral muslimin azakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ibadah zakat, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, kata Allah. Wahai Muhammad, ambillah dari mereka sebagian dari harta mereka. Apa tujuannya? Tutahhiruhum, membersihkan mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan mereka. Sebagian ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan maknanya membersihkan kita dari berbagai macam perangai buruk, khusus yang berkaitan dengan harta, menjadikan kita pribadi-pribadi yang bersih dari sifat bakhil, sifat pelit dan sifat kikir terhadap harta kita, dan menumbuhkan kebaikan-kebaikan ketika kita telah menunaikan zakat tersebut. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, sehingga al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah mengatakan bahwa seharusnya zakat tersebut yang notabene kita keluarkan setiap tahun setidaknya mengangkat derajat kita menjadi pribadi-pribadi yang mukmin dan berlepas diri dari pribadi-pribadi munafikin. Karena di antara karakter orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wala yunfiquna illa wahum karihun, mereka tidaklah berinfak kecuali dalam keadaan berat, karena pada hakikatnya mereka tidak suka mengeluarkan infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahu li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi ahli as-sidqi wal wafa. Faya ayuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, apa kira-kira yang membuat semua ibadah kita tersebut yang seharusnya meninggalkan bekas-bekas positif, dampak-dampak yang positif kepada kehidupan kita sehari-hari, namun tidak ada satupun yang berbekas dari semua ibadah yang kita lakukan secara rutin? Para ulama mengatakan bahwa di antara faktor utamanya adalah karena ibadah tersebut yang kita lakukan selama ini belum sesuai dengan apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga banyak ibadah-ibadah kita yang mungkin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kriteria-kriteria ibadah yang diterima. Mungkin keikhlasan kita kurang, mungkin saja apa yang kita selama ini lakukan jauh dari tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, ma'asyiral muslimin na'azakumullah, bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, innar rajula la yusalli sittina sanah, ada seseorang yang dia sudah mengerjakan ibadah salat setidaknya 60 tahun lamanya, wa ma tuqbalu lahu salatun, tapi satu pun salatnya tidak ada yang diterima. Satu pun salatnya, dari 60 tahun dia selama ini salat, mungkin 50 tahun atau mungkin 70 atau mungkin 80 tahun dia salat, lam tuqbal lahu salatun, satu pun ibadah salatnya tidak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Kata Nabi SAW, la'allahu yutimmu ruku' wa la yutimmu sujud, karena bisa jadi hamba tersebut menyempurnakan rukuknya tetapi tidak menyempurnakan sujudnya. Wala yutimmu as-sujud wala yutimmu ruku', atau bisa jadi dia sempurnakan sujudnya tetapi rukuknya tidak sempurna. Salatnya mungkin sempurna tapi wudunya tidak sempurna, atau wudunya sempurna tapi salatnya bermasalah. Ma'asyiral muslimin a'azakumullah, maka marilah kita berusaha
untuk benar-benar mengembalikan semua praktek ibadah kita kepada apa yang telah dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh-sungguhlah untuk memurnikan niat kita tatkala kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena inilah mau'izah yang Allah sampaikan kepada nabinya alaihi salatu wassalam dan diharapkan menjadi ibrah bagi seluruh umatnya. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat faya qadiyal hajat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك الكفرة والظالمين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمهن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلدان المسلمين عامة برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن